Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 423. Mu Lao meneriakkan kata-kata ini sampai hatinya hancur. Kalau soal membenci Guan Qianjun, dia seharusnya lebih membencinya daripada Sang Guan Jie. Jadi melihat pemandangan yang luar biasa ini, dia sangat ingin membunuh seseorang. Dengan teriakan ini, mereka terungkap. Faktanya, meski tidak berteriak, mereka tetap terekspos. Guan Qianjun, Dewa Perang tertinggi, siapa dia? Dewa kematian yang tak terkalahkan. Kita tidak bisa membunuhnya, dia hanya bisa membunuh kita. Cukup. Guan Qianjun berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak bicara. Saya khawatir jika salah satu dari mereka hilang, Guan Qianjun akan memenggal kepalanya. Pada awalnya, mereka mendengar Guan Qianjun berkata bahwa dia bisa membuat mereka semua berlutut hanya dengan beberapa kepalan tangan. Tak satu pun dari mereka yang mempercayai hal ini. Tepat. Tidak ada hal ajaib seperti itu di dunia. Tetapi, begitu Guan Qianjun mengepalkan tinjunya, mereka merasakan ada yang tidak beres. Suara gertakan itu datang dengan kekuatan yang tidak dapat mereka gambarkan, dan dalam sekejap. Itu seperti gunung besar, menekan hati mereka. Mereka mendengarnya. Suara kepalan tangan berbeda dan terdengar familiar. Saat pukulan kedua dan ketiga dibunyikan, kaki mereka menjadi lemah, dan mereka memandang Guan Qianjun seperti iblis super. Mereka mendengarnya. Frekuensi mengepalkan tangan ini sebenarnya melatih keterampilan yang sangat menakutkan. Dan keterampilan semacam ini disebut merusak, militer, jantung, hukum. Meskipun mereka adalah pembunuh, seperti yang dikatakan Mu Lao, mereka juga berpartisipasi dalam beberapa operasi tentara bayaran. Di medan perang, Anda dapat melihat kekuatan Dewa Perang tertinggi. Lebih dari sekali. Mereka memiliki rekor lebih dari 90%, tetapi kekalahan 10%. Mereka semua dikalahkan oleh Guan Qianjun. Dia dipukuli begitu keras hingga dia melarikan diri dengan putus asa. Jika bukan karena fakta bahwa para pembunuh memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa, para pembunuh yang hadir pasti sudah lama mati. Pada saat ini, di sebuah kota, mereka mendengar suara klik yang pernah membuat mereka takut. Mengapa kamu tidak segera berlutut? Bahkan saat mereka bertarung melawan Dewa Perang tertinggi sebelumnya, lawannya selalu memakai topeng, tapi sekarang mereka mengenalinya. Benar. Yang Maha Tinggilah yang menghajar mereka setiap saat sampai mereka kehilangan baju besinya. Dia adalah orang teratas dalam daftar God of War global yang membunuh mereka setiap saat dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Meskipun Guan Qianjun disebut sebagai Dewa Perang tertinggi, pembunuhnya memberinya nama yang tampak lebih menakutkan. Dewa kematian yang tak terkalahkan. Begitu saja, mereka menamparkan wajahnya sendiri, dan baunya sangat harum hingga mereka berlutut dengan suara letupan. Dia pun berinisiatif merekrut semua pembunuh. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik, menunjuk ke mobil tidak jauh dari sana, dan mengkhianati tanpa ampun. Dia berkata dengan kejam, Tuan Kematian, kedua bajingan itu sangat tidak masuk akal sehingga mereka berani membiarkan kami membunuhmu. Mereka tidak tahu bahwa kamu adalah. Mereka adalah orang-orang yang sangat menakutkan. Aku akan membunuh mereka sekarang untuk membantumu bernapas lega. Guan Qianjun mengangguk dan tersenyum dengan tenang, kamu bisa mendapatkan ini. Jadi para pembunuh itu berdiri tegak, berbalik dan menerkam. Serang majikan mereka. Hal ini membuat Mu Lao dan Sang Guanji sangat takut sehingga mereka berteriak. Sang Guanji dengan cepat memutar bagian depan mobil dan hendak melarikan diri. Tetapi, ketika dia menginjak pedal gas dan bergegas ke depan, gerombolan pembunuh itu sudah melaju ke depan dengan kecepatan kilat. Mereka berdiri di kedua sisi jalan, tiba-tiba mengulurkan tangan, menunjukkan kekuatan tak terbatas, mendorong beberapa mobil yang diparkir di pinggir jalan ke jalan, lalu. Itu hanyalah ledakan yang terus-menerus. Limusin yang dikemudikan oleh Sang Guanji tidak bisa mengerem cukup cepat dan tiba-tiba menabraknya. Itu segera terbang. Ada beberapa lompatan depan yang indah 5 atau 6 meter di atas tanah. Disayangkan, tidak mendarat dengan selamat. Atap mobil menghantam tanah dengan keras, bergesekan dengan jalan aspal, dan tergelincir sejauh 7 atau 8 meter. Itu sangat mengejutkan sepanjang jalan, dengan percikan api yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Dua orang di dalam, Mu Lao dan Sang Guanji, semuanya berteriak. Akhirnya mobil berhenti dan tergeletak telentang di tengah jalan. Atap, bingkai jendela, tudung, semua bagian berubah bentuk sepenuhnya. Kacanya juga pecah seluruhnya. Tiba-tiba, sesosok kurus melompat keluar dari dalam,
bergegas menuju sabuk bunga di sebelahnya dengan kecepatan sangat cepat, melompat ke lantai 2 toko di sebelahnya, dan berlari ke depan dengan cepat di sepanjang atap. Tiba-tiba melompat ke lantai 3. Lompat ke lantai 4. Seperti hantu. Orang-orang di sekitarnya tampak tidak percaya, mengira mereka tiba-tiba memasuki dunia seni bela diri. Orang yang melarikan diri tidak lain adalah Mu Lao. Pada saat kritis, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Sang Guanji. Sang Guanji akhirnya menjulurkan kepalanya yang berlumuran darah keluar dari mobil. Kepala dan wajahnya ditutupi pecahan kaca, yang semuanya menembus dagingnya setelah kaca depan meledak. Darah mengalir. Para pembunuh bergegas mendekat dan meremukkan kepala Sang Guanji dengan satu tendangan. Dia dihentikan oleh Guan Qianjun. Sejauh yang dia tahu, orang ini belum fana, jadi dia bisa menyelamatkan nyawanya. Meski begitu, Sang Guanji juga terjatuh hingga tewas. Dia berlari ke depan begitu cepat hingga dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, Mu Lao adalah ahli seni bela diri. Dia telah mencapai tingkat ke-9 yang kuat, dan bahkan hampir ditingkatkan, sehingga dia dapat berlari secepat angin. Dengan putus asa, dia berlari ke pinggiran kota. Tepat ketika dia menghela nafas lega dan memperlambat langkahnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Suara yang keren. Jika kamu memberitahuku, apa hubungan antara Huang Jianfeng dan si pembunuh, rahasia apa yang tersembunyi di baliknya, kekuatan gelap macam apa yang ada di sana, mungkin. Aku bisa mengampunimu. Mu Lao terkejut. Lihat lebih dekat. Berdiri di depannya adalah Guan Qianjun. Dia menarik napas dan mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan secepat itu. Tapi menurutmu, kamu bisa mengalahkanku jika kamu bisa mengejarku. Qianjun tersenyum tipis dan tiba-tiba melangkah maju. Mu Lao dengan cepat menolak. 3 pukulan. 2 kaki. Setelah dia terlempar, dia dengan paksa menabrak pohon besar yang harus dipegang oleh 2 pria dewasa, mematahkannya menjadi 2. Dia juga terjatuh ke tanah, muntah darah. Guan Qianjun berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung dan berkata sambil tersenyum, aku telah mengejar dan memukulmu. Mu Lao menatapnya tajam, dengan ekspresi pantang menyerah di wajahnya. Dia meraung, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku mengatakannya jika kamu bisa mengalahkanku? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jika kamu bisa, bunuh saja aku. Saat dia mengatakan itu, dia juga membuat isyarat untuk membunuhnya di lehernya. Guan Qianjun mengangguk dan tiba-tiba menendang lehernya. Tiba-tiba, tendangan tersebut membuat lehernya membengkak hingga hampir membentuk garis horizontal dengan kepalanya. Mu Lao menutupi lehernya karena tidak percaya dan bergumam, kamu benar-benar berani membunuhku. Kamu belum menyiksaku, dan kamu akan membunuhku. Jika kamu menyiksaku, mungkin aku akan menceritakannya, kenapa kamu begitu kuat? Kamu bisa menjatuhkanku begitu cepat. Kalimat terakhir adalah apa yang ingin dia tanyakan tadi. Sekarang, saya akhirnya bertanya. Ya, bab 424. Pada titik ini, Mu Lao yang malang telah menghabiskan seluruh tenaga dan tenaganya dan tidak dapat melanjutkan. Mustahil baginya untuk mengatakan sepatah kata pun dalam hidupnya. Pupilnya mulai membesar. Ada suara samar di telinga. Kata-kata terakhir yang dia dengar di dunia ini. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik untuk mengetahuinya. Mereka akan tetap datang ke rumahmu. Mereka hanya ingin memberimu cara untuk bertahan hidup. Karena kamu tidak menghargainya, lupakan saja. Oh, kenapa aku menjatuhkanmu begitu cepat? Saudaraku, apakah kamu lupa bahwa kamu telah berlari begitu lama dan berlari begitu cepat, dan setidaknya 60-70% energimu hilang, bukan? Kata-kata ini membuat Mu Lao memuntahkan seteguk darah karena marah dan kemudian mati. Sebelum menutup telepon, dia masih punya satu pertanyaan. Tapi aku belum sempat bertanya. Pertanyaannya adalah, mengapa dia berlari gila-gilaan dan Guan Qianjun mengejarnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan pria tangguh pun tidak akan menyukai ini. Sayang sekali Mu Lao tidak bisa hidup beberapa menit lagi, kalau tidak, dia akan melihat Guan Qianjun mengendarai Pagani Fengshen baru keluar dari hutan. Inilah supercar yang bahkan lebih populer dan mahal dari Pagani Zonda. Hanya ada satu untuk seluruh negeri. Ketika Huang Jianfeng mengetahui bahwa Mu Lao meninggal di pinggiran kota, dia meninggal dengan sangat menyedihkan, dengan leher patah dan hanya lapisan kulit yang menutupinya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah seperti setan segera muncul di depan matanya. Itu adalah Guan Qianjun. Huang Jianfeng dengan cepat memutar nomor. Setelah melewatinya,
saya menceritakan kepada orang-orang di sana apa yang baru saja saya alami. Pihak lain berkata dengan dingin, sebaiknya kamu diam dan jangan menyerang Guan Qianjun lagi. Jangan lupa bahwa tanggung jawab terpentingmu bukanlah membunuhnya, tapi terus berikan dana kepada organisasi. Jika terjadi sesuatu pada grup Huangzuan karena kamu akan dibunuh. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Huang Jianfeng menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mengangguk dan berkata ya. Setelah menutup telepon, dia masih merasa sesak napas setelah sekian lama. Memikirkan kerugian 10 miliar, saya membenci Guan Qianjun dengan gigi terkatup, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa menahan amarah saya terlebih dahulu. Saya hanya bisa menunggu kesempatan nanti. Suatu malam beberapa hari kemudian, di pintu masuk Hotel Lido yang megah, muncul sosok yang sangat anggun. Gaun malam kecil berwarna ungu yang cantik menutupi sosoknya yang sangat seksi sepenuhnya. Mulailah berjalan. Tidak ada ambiguitas sama sekali tentang di mana harus berjabat. Entah berapa banyak mata pria yang hampir jatuh ke tanah. Tetapi, wajah cantik yang sulit larut seperti gunung es itu membuat sebagian besar pria terintimidasi. Faktanya, hati dari keindahan gunung es ini dipenuhi dengan kesedihan, dan dia bahkan mengertakkan gigi karena kebencian. Saya berharap saya bisa memotong seseorang menjadi beberapa bagian. Pada awalnya, dia bisa menghitung dengan jarinya sudah berapa hari dia tidak melihat Guan Qianjun. Nanti, Anda harus menambahkan jari kaki untuk menghitung hari dengan jelas. Meskipun baru-baru ini, dia juga menanyakan kabar Guan Qianjun dari seorang bayi kecil yang lucu di telepon dan mengetahui secara kasar apa yang dia lakukan sekarang, tetapi dia masih belum puas. Bahkan, dia telah bermimpi beberapa kali bahwa Guan Qianjun mendatanginya, berlutut di kakinya, memintanya untuk memaafkannya, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengkhianatinya dengan cara apapun, dan bahwa dia akan setia padanya sepanjang hidupnya. Anda juga bisa membawa kesetiaan semacam ini ke kehidupan Anda selanjutnya. Namun setiap kali wanita cantik itu membuka matanya dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi, air mata yang ditumpahkannya hampir tidak membasahi seluruh bantal, bahkan ia merobek beberapa spray hingga berkeping-keping. Shen Feixue merasa sangat sedih. Jika seseorang bisa dimarahi sampai mati, maka kuburan Guan Qianjun bisa dikubur dengan rumput. Saya datang ke Hotel Lido malam ini untuk menghadiri jamuan bisnis yang relatif mewah. Terlepas dari kota Tianjiang atau kota lainnya, jamuan bisnis kelas atas yang hanya ada di kalangan kelas atas ini akan diadakan setiap 3 hari, memberikan kesempatan bagi para elit dari semua lapisan masyarakat untuk berkomunikasi dan memperluas koneksi bisnis mereka. Dengan bantuan Guan Qianjun, Shen Feixue kini telah membangun posisi yang sangat kuat di perusahaan keluarganya. Melalui usahanya, dia telah mengusir banyak orang yang ingin menyakitinya. Dia mempromosikan, menemukan, dan mempekerjakan banyak orang yang setia kepadanya. Orang-orang seperti Shen Feichen dan Shen Feihua hampir tidak dapat memberikan ancaman apapun padanya. Tentu saja, Shen Feixue juga tahu betul bahwa orang-orang ini pasti akan melakukan hal-hal di belakang mereka jika diberi kesempatan, jadi dia juga dengan senang hati berpartisipasi dalam jamuan bisnis ini. Anda tidak hanya perlu membina orang-orang Anda sendiri di dalam perusahaan, tetapi Anda juga perlu memperluas jaringan kontak Anda di luar perusahaan, menjalin berbagai hubungan, dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak bisnis dari sini. Teruslah mendarah daging dalam keluarga. Sekalipun lelaki tua itu ingin menyentuhnya, dia harus berpikir keras. Setelah memasuki hotel, dan baru saja hendak melangkah ke ruang perjamuan yang indah, tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang. Feixue, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hebat sekali. Pantas saja saat aku bangun pagi ini, ada burung murai berkicau di luar jendela. Ternyata malam ini, aku akan menemui gunung Qitianku. Gadis favoritku dalam hidup ini. Kata-kata ini diucapkan dengan tulus dan bahkan dalam-dalam, tetapi Shen Feixue merasa merinding di sekujur tubuhnya ketika mendengarnya. Berbalik dan lihat. Pria yang mendatanginya adalah pria berpakaian bagus dengan setelan jas dan sepatu kulit yang tampak seperti binatang buas tidak peduli bagaimana penampilannya. Tidak satu pun dari mereka. Shen Feixue berkata dengan tenang, Tuan Muda Qi benar-benar bercanda. Saya hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana saya bisa mendapatkan persahabatan yang begitu erat dari Anda? Lihat, ada begitu banyak wanita cantik di sekitar. Cari orang lain untuk diajak bermain, jangan ganggu aku. Kata-kata ini sepertinya sedang mengajar seorang anak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, ekspresi Qi Tianshan segera berubah. Ini menjadi sangat jelek.
Melihat punggung anggun Shen Feixue dan sosok yang sangat memikat menjuntai bola balik, Qi Tianshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, memikirkan gadis yang begitu cantik. Dia tidak tahan dipeluk pria lain dan dipermainkan dengan berbagai cara. Apalagi ketika dia mengira pria itu adalah Guan Qianjun, dia semakin marah dan mengertakkan gigi. Guan Qianjun adalah orang yang paling dibenci di Qi Tianshan, bukan orang lain. Awalnya, saya berpikir jika adik laki-laki saya mengambil kendali grup Tianzuan, dia akan bisa menjadi eksekutif Tianzuan dan mungkin menjadi bos melalui dia. Bahkan, pukul dia dengan keras. Dia diperintahkan untuk tidak terlibat dalam bisnis apapun atau apapun yang berhubungan dengan berlian, jika tidak, tidak ada saudara yang mampu melakukannya. Qi Senshan dikenali. Inilah yang sedang dilakukan Guan Qianjun. Dia juga mendengar seseorang berkata bahwa bos di belakang Tianzuan adalah Guan Qianjun, tapi dia tidak mempercayainya. Seorang prajurit yang putus asa yang hanya tahu cara merawat bayi, meskipun dia memiliki beberapa keterampilan, bagaimana dia bisa membeli berlian senilai lebih dari 200 miliar. Ini mungkin berita yang sengaja disebarkan oleh Guan Qianjun. Dia ingin orang-orang menghormatinya. Qi Tianshan pasti tidak mempercayainya. Dia hanya mendengarnya sebagai lelucon. Selain itu, meskipun Qi Kunlun tidak mengizinkannya mengganggu apapun yang berhubungan dengan berlian, ia sebenarnya mendapat manfaatnya. Bagaimanapun, dia dan Qi Kunlun memiliki hubungan persaudaraan yang tidak dapat dipisahkan. Saudara laki-lakinya telah menjadi ketua Tianzuan dan mengendalikan kapal induk komersial senilai 200 miliar. Di perusahaan keluarga, dengan mengandalkan hubungan ini, dia juga menarik banyak bisnis, memperoleh banyak kontak, berulang kali menegosiasikan kesepakatan bisnis besar, dan menghasilkan lebih dari 100 juta. Ini juga angin musim semi. Karena itu, dia menjadi lebih tertarik pada Shen Feixue. Dia berpikir sejenak dan mengikuti dengan tenang. Dia mengikuti Shen Feixue, mencari kesempatan untuk dekat dengannya lagi. Dia melihat di suatu tempat di sudut, duduk di sofa mewah, seorang pria muda dengan sosok tegak, mata yang dalam, kuat dan galak, memegang segelas sampanye dan melihat ke kiri dan ke kanan. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dan auranya sangat tajam. Terlebih lagi, penampilan dan temperamen seperti itu, meskipun dia seorang Oriental, membuat orang melihatnya. Tapi menurutku dia tidak berasal dari kerajaan naga. Bersambung.